Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab matan Safinatun Najah. Kita telah sampai pada pembahasan furudul wudu, fardu wudu. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penyusun kitab ini Syekh Salim Al-Hadrami rahimahullah, faslun furudul wudu'i sittatun. Fasal yang menjelaskan tentang fardu wudu ada 6. An-niyatu, yang pertama niat. Yang pertama adalah niat. Perhatikan, fardu wudu yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Niat itu adalah al-qasdu ila fi'lin ma'a ta'yin. Niat itu adalah menyengaja melakukan suatu perbuatan disertai dengan menentukan perbuatan tersebut. Jadi kita menyengaja melakukan suatu perbuatan disertai dengan menentukan perbuatan tersebut. Ini niat secara secara umum. Tapi niat dalam konteks wudu, yaitu menyengaja melakukan wudu. Kita berniat menyengaja melakukan wudu untuk mengangkat hadas atau membolehkan sholat. Jadi dua hal, kita berniat menyengaja melakukan wudu untuk mengangkat hadas atau untuk membolehkan sholat. Ini niat dalam konteks wudu. Kemudian kapan kita berniat? Apakah sebelum kita berwudu atau setelah kita berwudu? Niat itu harus dilakukan pada saat membasuh bagian pertama dari wajah. Perhatikan. Jadi niat dalam wudu itu dilakukan pada saat kita membasuh bagian pertama dari wajah. Ini karena wajah ini adalah salah satu dari fardu wudu. Maka niat itu dilakukan saat kita akan membasuh bagian wajah. Kalau niatnya setelah membasuh wajah, maka basuhan ini tidak terhitung. Misalkan kalian berniat wudu untuk mengangkat hadas lillahi ta'ala. Paham? Nah, kemudian kalian membasuh wajah. Ini sahih, ini benar. Tapi kalau misalkan kalian membasuh wajah terlebih dahulu, kemudian di situ timbul niat untuk mengangkat hadas, apakah basuhan pertama ini sah? Tidak sah. Kenapa? Karena niat diakhirkan dari basuhan pertama wajah. Jadi niat itu waktunya adalah di saat atau di awal basuhan wajah.
Nah, ini waktu kita berniat. Kemudian kalau seandainya misalkan kita sebelum membasuh wajah ini melakukan sunnah-sunnah wudhu. Contoh misalkan sebelum kita berwudhu kita baca bismillah, kemudian kita membasuh kedua telapak tangan. Kemudian kita berkumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Yang semua ini dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i berbeda dengan mazhab Hambali yang memasukkan mulut atau hidung bagian dari wajah. Dalam mazhab Imam Syafi'i berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung hukumnya sunnah. Nah, kalau sekiranya kita berniatnya di awal saat kita membasuh kedua telapak tangan, kan ini hukumnya sunnah. Apakah wudhu kita sah? Jawabannya sah, supaya kita mendapatkan pahala sunnah wudhu. Jadi kita berniat, misalkan saat kita akan membasuh kedua telapak tangan, kita berniat berwudhu untuk mengangkat hadas atau supaya dibolehkan mengerjakan sholat. Kemudian niat ini diteruskan sampai akhir, tidak diputus, terus kita berniat sampai akhir wudhu, maka kita mendapatkan pahala sunnah dan pahala wajib atau fardu. Tapi kalau misalkan kita ketika berwudhu kita membasuh kedua tangan, kemudian berkumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, terus setelah itu baru kita berniat berwudhu. Kita berniat saat akan membasuh wajah baru kita berniat, maka kita tidak mendapatkan pahala sunnah. Kenapa? Karena kita berniatnya saat membasuh wajah. Apakah wudhunya sah? Sah. Karena yang fardu itu adalah dimulai dari membasuh wajah. Nah, berkumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, ini dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah hukumnya sunnah. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan maka tidak berdosa dan tidak membatalkan wudhu kita, tidak menyebabkan wudhu kita batal. Nah, ini waktu berniat. Jadi berniat itu di awal kita mengerjakan ibadah. Sama dengan sholat. Kapan kita berniat sholat? Saat kita akan mulai sholat. Bedakan antara azm, ini dalam mazhab Imam Syafi'i, dibedakan antara azm, iktikad sama niat. Misalkan di rumah saya ingin ke masjid mau sholat duhur, itu tidak cukup. Jadi niat kalian itu dianggap sah ketika kalian berdiri ingin sholat, menunaikan sholat duhur, misalkan 4 rakaat lillahi ta'ala, baru sah. Tapi kalau misalkan kalian begitu nyampe ke dalam masjid kemudian Allahu Akbar tanpa berniat menunaikan sholat zuhur atau asar, maka niatnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Jadi niat itu harus dihadirkan. Nah, di mana letak niat itu di mana? Para ulama sepakat, seluruh ulama sepakat, niat itu letaknya di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Artinya kalian kalau mau melakukan ibadah tidak perlu melafatkan, tidak perlu mengucapkan. Cukup kalian niatkan di dalam hati menunaikan sholat duhur 4 rakaat lillahi ta'ala, menunaikan sholat asar 4 rakaat lillahi ta'ala. Tapi
sebagian besar ulama, bahkan dikatakan jumhur ulama, mayoritas ulama menganjurkan entah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi menganjurkan untuk melafadzkan niat. Jadi 3 mazhab ini menganjurkan untuk melafadzkan niat. Paham? Supaya apa? Supaya lisan kita ini membantu apa yang ada di dalam hati. Adapun mazhab Maliki rahimahullah, mazhab Maliki al-aula tarkuha, kata mereka lebih baik ditinggalkan. Artinya lebih baik mencukupkan niat itu dengan apa yang ada di dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Jadi kalau misalkan kesulitan bagi orang tua harus melafadzkan apa yang seperti apa yang ada di dalam buku-buku nawaitu misalkan, atau usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat ada lillahi ta'ala misalkan, kalau menyulitkan bagi mereka sedangkan mereka tidak paham bahasa Arab, maka cukup dia mentakyin niat sholat zuhur lillahi ta'ala, sudah cukup. Paham? Boleh enggak pakai bahasa Sasak? Boleh. Karena niat itu di luar sholat sebelum kita takbiratul ihram. Misalkan saya sholat lillahi ta'ala, atau di dalam hati, lebih enak di dalam hati. Atau kalau misalkan dia kurang yakin, kalau misalkan di hatinya, kalau misalkan orang awam, niat sholat zuhur lillahi ta'ala Allahu Akbar, sudah cukup. Paham? Jadi tidak sulit. Tidak sulit, jangan mempersulit. Oh harus hafal ini. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat adaan atau ma'muman lillahi ta'ala. Nah, ini kalau menyulitkan maka nanti khawatir belum menghafalnya, belum memahamkan maknanya. Maka cukup dia salat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala Allahu Akbar, sudah cukup. Jadi lafadz niat itu letaknya di dalam hati. Tapi jumhur ulama sebagaimana disebutkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhu Al-Islami yang 10 jilid, beliau mengatakan jumhur ulama berpendapat dianjurkan melafadzkan niat, kecuali dari madhab Maliki yang mengatakan lebih baik meninggalkan melafadzkan niat, mencukupkan dengan apa yang ada di hati. Paham? Ahibbati fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian bagaimana cara kita berniat? Bagaimana cara kita berniat? Ada 3 cara kita berniat. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Faqih Taqiyuddin Al-Hisni dalam syarahnya Kifayatul Akhyar, beliau mengatakan cara niat itu 3. Pertama, perhatikan, fahami dulu. Yang pertama, niat untuk mengangkat hadas. Apa bunyinya? Ya usut, dengan bahasa kalian saya berniat wudu untuk mengangkat hadas lillahi ta'ala, sudah. Pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Sasak, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Arab, jelas yang penting kalian berniat untuk menunaikan wudu atau melaksanakan wudu untuk mengangkat hadas. Ini cara berniat yang pertama. Kemudian cara berniat yang kedua adalah niat untuk mendapatkan kebolehan melakukan ibadah. Saya berniat wudu untuk boleh menunaikan sholat, atau saya berniat wudu supaya boleh membaca Al-Quran. Di mana ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali dengan wudu. Maka kalian berniat supaya dibolehkan melakukan ibadah tersebut. Apa itu? Saya berniat wudu untuk dibolehkan, untuk kebolehan sholat atau untuk kebolehan membaca Quran. Ini cara niat yang kedua. Atau niat melaksanakan kewajiban wudu. Yang ketiga, berniat untuk melaksanakan kewajiban wudu. Misalkan mengatakan saya niat wudu fardu lillahi ta'ala, atau saya niat melaksanakan wudu lillahi ta'ala. Nah, ini
tiga cara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Faqih Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisli Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Kifayatul Akhyar. Pertama, niat mengangkat hadas. Kedua, niat untuk mendapatkan kebolehan melakukan ibadah. Apa saja, entah itu Quran, membaca Quran, atau sholat, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, berniat melakukan kewajiban wudu. Dikecualikan bagi orang yang memiliki udzur. Dikecualikan dari tiga ini, mereka yang memiliki udzur. Perhatikan, apa udzur itu? Seperti beser. Beser itu orang yang misalkan sering keluar kencingnya terus-menerus menetes, atau sering keluar anginnya, kentutnya misalkan, dan yang sejenisnya. Ada orang yang Allah uji dengan penyakit beser. Beser itu dia menetes air kencingnya. Lalu bagaimana caranya berwudu? Tetap wudunya seperti wudu biasa, yang berbeda adalah niatnya. Apa niatnya? Apakah boleh saya berwudu untuk mengangkat hadas? Enggak, wudunya tidak terangkat karena dia sedang hadas, karena ada kencing yang terus menetes. Maka di sini dia berniat wudu untuk kebolehan melakukan ibadah, kebolehan melakukan sholat. Kenapa? Karena kencingnya senantiasa menetes. Mungkin ada salah satu yang pernah tinggal di sini yang Allah uji dengan penyakit tersebut. Sudah ke spesialis, tapi tidak tahu sekarang bagaimana. Intinya, kalau orang yang Allah uji dengan penyakit, entah itu beser, kalau bahasa kita itu kentrik, kemudian terus menetes. Lalu bagaimana dia sholat? Sholat dengan memakai pembalut atau memakai misalkan apa saja yang menghalangi nanti tetesan kencing itu sampai kepada pakaian. Entah dia pakai pempes atau apa, supaya jangan sampai nanti tetesan-tetesan itu mengenai pakaiannya. Tetap boleh sholat. Sama dengan orang yang misalkan angin kentut terus. Ada orang yang diuji seperti itu, dia kentut terus. Paham? Dia kentut terus, maka tetap dia sholat. Paham? Dan niat wudunya adalah supaya dibolehkan melakukan ibadah, entah itu wudu, entah itu sholat. Jadi orang yang dikecualikan orang yang Allah timpa dengan penyakit. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang yang tajdidul wudu? Perhatikan. Tajdidul wudu artinya orang yang memperbaharui wudunya. Perhatikan gambarannya. Kalian sudah wudu dari pagi sampai siang, wudunya tetap belum batal-batal. Jam 8 kalian wudu sampai menjelang zuhur, wudunya masih belum pernah melakukan pembatal, belum pernah keluar angin, belum pernah qada hajat, masih. Boleh enggak sholat dengan wudu ini? Dari pagi itu, wudu dari pagi boleh enggak dipakai untuk sholat? Boleh, karena belum batal. Tapi kalau kalian ingin wudu, namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu atau supaya wudunya baru. Nah, kalau orang seperti ini, kalau ingin wudu lagi, niatnya apa? Apakah saya wudu dengan niat angkat hadas? Kata ulama, tidak boleh berniat mengangkat hadas. Makanya perlu, jangan sampai nanti saya berniat wudu, nawaitul wudu li raf'il hadas, misalkan untuk mengangkat hadas. Sedangkan hadasnya sudah
terangkat. Dia kan wudhu ini bukan untuk mengangkat hadas karena wudhunya sudah ada. Maka dalam kondisi seperti ini dia, kalau misalkan dia berniat wudhu untuk dibolehkan sholat, kalaupun tidak wudhu akan tetap boleh sholat karena wudhunya masih. Maka niat orang seperti ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, orang seperti ini cukup niatnya adalah wudhu mutlak. Dia berniat wudhu, saya berniat, misalkan nawaitul wudhu lillahi ta'ala, saya berniat melakukan wudhu lillahi ta'ala. Jangan niat mengangkat hadas karena kamu tidak punya hadas, atau jangan supaya diperbolehkan melakukan sholat karena sudah boleh sholat tanpa wudhu pun sudah boleh sholat. Kenapa? Karena wudhunya masih belum batal. Paham ini? Maka niatnya adalah niat wudhu mutlak. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Ini terkait dengan niat. Kemudian fardu wudhu yang kedua. Fardu wudhu yang kedua adalah ghuslu al-wajhi, membasuh wajah. Jadi terlebih dahulu berniat, kemudian membasuh wajah. Ini fardu. Artinya tampak kalau seandainya kalian tidak melakukan fardu ini, wudhu kalian tidak sah. Adapun sunnah-sunnah itu hanya sebagai penyempurna wudhu. Ghuslu al-wajh. Fardu yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah. Ghuslu al-wajh, membasuh wajah. Jadi kewajiban yang kedua, fardu yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh di sini artinya mengalirkan air ke wajah. Mengalirkan air ke wajah, bukan mengusap. Bukan mengusap. Maka kalau ada yang berwudu dengan dengan membasahkan kedua tangannya kemudian diusapkan ke wajahnya, maka wudunya tidak sah. Karena kewajiban wajah ini adalah dibasuh. Apa arti dibasuh? Berarti harus mengalirkan air di wajah. Nah, jadi kalau misalkan tangannya dibasahkan kemudian diusap, tidak sah. Karena kewajiban wajah ini adalah apa? Dibasuh, bukan diusap. Baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh orang lain. Tapi kalau kita minta bantuan ke orang lain, ini hukumnya makruh. Tapi wudunya tetap sah. Kalau seandainya misalkan dia diwudukan oleh orang lain, seorang anak misalkan mewudukan bapaknya, padahal dia mampu, boleh enggak? Ya makruh. Sah enggak wudunya? Sah. Paham? Baik dilakukan dengan sendiri atau dibantu oleh orang lain. Kemudian definisi wajah. Mana wajah yang wajib dibasuh? Ini harus diperhatikan supaya jangan salah. Kalau seandainya sedikit saja yang tertinggal dari wajah ini, maka wudu kita tidak sah. Jadi definisi wajah itu adalah min manabiti sya'ar. Dari dari tempat tumbuhnya rambut, dari awal di sini, min manabiti sya'ar, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut di sini sampai ke dagu atau di rahang. Nah, ini. Kalau bagian bawah ini bukan termasuk wajah. Jadi yang harus dipanjang wajah itu dari min manabiti sya'ar, dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai dagu atau sampai bagian bawah rahang ini.
Kemudian lebarnya dari telinga ke telinga. Ini wajah. Kalau wudhunya misalkan hanya sebatas membasuh yang di sini kemudian tidak ke sini, maka ini tidak sah, harus mengenai semua yang kita sebutkan tadi, dari atas, dari ujung rambut yang di sini tumbuhnya rambut sampai dagu atau di rahang, kemudian dari telinga ke telinga. Kemudian sesuatu yang menghalangi masuknya air seperti make up, apa saja misalkan, entah itu gincu, entah itu make up, apa saja yang maka harus dihilangkan, entah apa itu cat misalkan. Maka segala sesuatu yang menghalangi masuknya air ke wajah maka harus dihilangkan dulu. Jangan wudhu kemudian masih menempel gincunya, make upnya, paham? Sehingga air itu terhalang masuk ke dalam wajah, maka harus dihapus dulu baru wudhu. Kemudian rambut-rambut yang ada di bagian wajah harus dikenai, harus dibasah. Lebih-lebih rambut yang tipis harus mengenai kulit. Kalau misalkan jenggot yang lebat, kalau lebat sampai tidak kelihatan bagian dalamnya, cukup diselang-selangi. Cukup diselang-selangi atau dibasuh bagian luar kemudian diselang-selang. Tidak harus membasuhi bagian kulitnya karena kesulitan bagi yang jenggotnya lebat. Ini kewajiban membasuh wajah. Maka wajib menghilangkan penghalang-penghalang yang menyebabkan air tidak masuk seperti make up, cat, atau lumpur dan yang lainnya. Berapa kali kita membasuh wajah? Yang fardu, yang wajib hanya sekali. Adapun kedua, ketiga itu sunnah. Jadi yang wajib itu hanya satu. Kedua, ketiga adalah sunnah. Keempat boleh enggak? Tidak boleh. Karena berlebihan. Jangan ada yang keempat. Hanya batasnya disunnahkan sampai 3 kali. Kemudian kalau kita ragu apakah seluruh bagian wajah ini terkena air atau tidak. Kalau kita ragu maka ulang. Misalkan kita ragu, tadi saya ragu apakah bagian dagu kena apa enggak, atau bagian dekat telinga kena apa enggak. Kalau ragu maka diulang. Paham? Diulang. Dengan demikian pembahasan terkait kewajiban atau fardu yang kedua yaitu ghuslul yadain, ghuslul wajhi, membasuh wajah, kita cukupkan. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan beserta kedua siku, yaitu ghuslul yadain, membasuh kedua tangan ma'al mirfaqain, beserta kedua siku. Ini kewajiban atau fardu yang ketiga, membasuh kedua tangan bersama dengan siku. Nah, perhatikan, membasuh kedua tangan juga sama dengan membasuh wajah, harus mengalirkan air di tangan. Tidak boleh hanya mengusap. Jadi wajib membasuh tangan, mengalirkan air dari ujung jemari sampai mengenai kedua siku. Atau mimbabil ihtiyat, untuk kehati-hatian maka dilebihkan. Nanti dilebihkan dari kedua siku sampai pergelangan, sampai sampai bagian atas siku. Nah, itu jadi jangan membasuh pas siku, dikhawatirkan nanti
siku tidak dibasuh dengan sempurna. Lalu bagaimana dengan orang yang misalkan tangannya putus? Kalau tangannya selama masih di bawah siku, maka masih ada kewajiban untuk dibasuh. Misalkan, Nasallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang tangannya putus, sehingga yang tersisa bagian siku saja, maka ini tetap dibasuh. Kalau misalkan yang putus ini di atas siku, apakah ada kewajiban untuk membasuh? Tidak ada. Maka di sini kewajiban membasuh kedua tangan gugur. Kalau kedua tangan. Tapi kalau yang masih misalkan satu tangan, maka yang berkewajiban dibasuh adalah satu tangan tersebut. Yang misalkan yang putus bagian kiri sampai atas, putusnya sampai atas siku, maka yang wajib dibasuh hanya tangan kanan. Insyaallah nanti kita ulang kembali pembahasan untuk yang ketiga. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.